Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali. Salam Limba. Ngopi-ngopi. Salam Simpul Limba, salam Lestari. Hari ini seperti biasa kita akan bercerita tentang pendakian yang mudah-mudahan bisa saling berbagi, Menjadi referensi. jadi referensi, jadi acuan. Syukur-syukur ada pelajaran yang bisa dipetik. Ya. Kali ini ya beberapa saat yang lalu ya, berapa mungkin di tahun 2019 ya, 2020 ada kejadian 3 siswa SMP meninggal Di gunung apa? Gunung Tampomas Tampung. di Sumedang. Jadi karena kita juga pernah mendaki ke sana, makanya kita akan share bagaimana sih suasana di sana, kok bisa sampai ada yang meninggal. Karena dalam pendakian itu meninggal itu severity-nya udah tinggi, sesuatu yang perlu Apakah persiapannya? ya, perlu dipelajari agar tidak terulang. Jangankan 3, 1 orang aja apabila sampai meninggal di gunung itu udah suatu yang harus kita quote and quote Minum, perbaiki. Pak. Kopinya minum lah. Kopi diminum. Jadi Gunung Tampomas itu lokasinya di Sumedang, ketinggiannya 1684 ya, nggak terlalu tinggi. 1684 Ya, di bawah 2000. DPL. Cuman memang dia lumayan lengkap gunungnya. Ada kawah, jadi puncak yang eksotis ya, ada batuan, juga ada plang. Jadi lengkap lah. Begitu juga pendakiannya lengkap dari kebun warga, pinus sampai vegetasi hutan dan beberapa tanjakan. Salah satunya yang terkenal itu Taraje ya, tanjakan yang butuh dengkul ketemu dada. Jadi memang lengkap dia walaupun kecil, cabai rawit. Yang akan kita ceritakan. Jadi setelah saya baca kronologi pendakian dari 3 murid SMP yang mengakhiri. Bapak ikut waktu itu, maksudnya ikut naik atau emang ada schedule ke sana? Jadi kita memang Lagi naik ke sana. arah ke sana tidak bersamaan, waktunya tidak bersamaan. Cuman yang saya lihat kronologi mereka mendaki dengan pendakian kita tuh kurang lebih sama. Nanti Berapa orang, Pak? dia bertiga, kita juga bertiga. Sama-sama Jadi bertiga ya? saya, Bang Sorante sama almarhum Bang Yusuf. Jadi kita Wah, sampai. Bang Sorante ikut terus ya? Ya, dia Nggak memang pernah absen, Bang Sorante. untuk gunung-gunung. Sayangnya sekarang nggak hadir nih. Iya, lagi ada keperluan kayaknya. Jadi kita memang belum memastikan kita sampai ke sana jam berapa, tapi kita niat mendaki. Ternyata telah ikutin GPS, waktu itu janjian di Purwakarta. Saya ke Purwakarta sama Bang Yusuf. Bang Yusuf bawa kendaraan, kita jalan ke arah Subang. Jam berapa itu baik? Ya, Udah agak siang. agak siang. Ya. Terus Bang Sorante nunggu di Cagak ya, Jalan Cagak itu. Jalan Cagak yang Patung Nas. Patung Nanas. Dari situ kita belok kiri, ngambil ke arah Sumedang. Cisalak ya. Mungkin ya, saya juga kurang tahu nama jalannya apa. Itu eksotis jalannya, berliku-berliku. Sumedang. Langsung kita ngambil jalan di tengah, nanti tinggal belok kanan sampai di Sumedang. Jadi ada beberapa rute tempat pendakian untuk ke Tampomas ini. Kita ngambil yang di GPS menunjukkan paling dekat. Itu Desa Narimbang. Kita dari Desa Narimbang. Kalau Sama Jalan Cagak itu. sama yang didaki sama 3 siswa SMP yang mengakhiri ayat. Lewat situ juga. Mereka juga lewat situ. Jadi kalau kita lewat Narimbang itu pendakian kalau santai lah ya, 4-5 jam santai. Diawali dari itu ada wisata air terjun. Oh, cakep ya? Ya, jadi kalau kita lewat Curug, Narimbang, ya ada Curug Ciputrawangi.
agak sulit kalau membawa kendaraan parkirnya. Kalau mobil ya, kalau motor masuk ke area. Jadi kalau mobil kita parkir di rumah warga, nitip. Nah itu ke area curugnya kita akan melewati rumah-rumah warga yang sebagian besar mereka punya usaha numbuk melinjo. Numbuk melinjo. Bikin emping dong. Jadi emping. Nah, jadi oleh-olehnya kalau naik Berarti gunung itu banyak pohon melinjo ya. banyak pohon melinjo. Kita oleh-olehnya emping. Itu tak tok ya rumah ini bunyi tak tok. Kira di Banten doang. Iya, pas kita nyampe ini apaan kok selalu bunyi tak tok. Pas dilihat lagi numbuk emping. Jadi memang dia usahanya melinjo. Pulangnya oleh-oleh kita itu. Jadi setelah lewat pengusaha emping itu kita baru ketemu pintu masuk Ciputrawangi. Nah, Ciputrawangi itu Curug Ciputrawangi. Nah, itu memang beda arahnya. Kalau Ciputrawangi ke kanan, nah kalau pendakian ke kiri, kita naik dulu baru ke kiri. Ada 6 pos yang harus kita lalui. 6 pos banyak ya. Iya, memang posnya dekat-dekat. Karena supaya ada ada tanda, jadi dia memang posnya ada tanda. Kita sampai di rumah warga itu udah jam 2 ya, hampir setengah 3. Udah agak sore. Udah sore. Iya. Dan memang niatnya waktu itu mendakinya nggak bawa tenda, nggak bawa apa. Sama kalau yang kawan kita SMP itu dia bawa tenda. Niatnya nggak nginep. Niatnya nggak nginep, Nggak tektok. camping ya, tektok. Tapi bawa sleeping bag. Itu. Nggak niat nginep tapi bawa sleeping bag, tapi Niat. bawa tenda. Niatnya nginep cuman mungkin tadinya di rumah warga kayak apa di base camp gitu, niatnya seperti itu. Cuman karena masih belum jam 3 ya udahlah kita naik aja gitu. Sama mereka, kawan-kawan kita dari SMP itu juga dia sampai di base camp itu di Ciputrawangi itu sekitar jam 3. Sore? Mereka naik motor. Sama mereka memulai pendakian juga sama kita. Jadi waktunya bersamaan. Kita sampai di pos 2 itu jam 4 lewat. Setengah 5. Oh, udah sore dong. Udah sore. Pos 2 itu ya, Bang. Pos 2 baru pos 2. Jadi di pos 2 itu masih ada warung. Ketinggian paling baru di 500-600 Pak. Pos 2 itu. Berarti udah bentar lagi gelap. Sebentar lagi gelap. Maghrib. Nah ini bedanya. Ini yang perlu diingat. Ketika kita memang nggak bawa peralatan lengkap, putuskan aja pendakian ditunda. Jadi itu yang kita lakukan. Kita menunda pendakian. Kita bermalam di warung Bapak. Maaf saya lupa namanya. Perhitungannya ya. Jadi Iya. perhitungkan gitu. Tapi kawan kita yang 3 SMP itu mereka lagi Tidak memperhitungkan. tidak memperhitungkan. Jadi ambil keamanannya gitu ya. Betul. Padahal setelah saya baca dari berita yang ada, mereka nggak bawa jaket yang memadai, nggak bawa sleeping bag. Tendanya pun masih tenda-tenda zaman dulu yang belum Standar. double layer, Masih belum ada istilahnya kalau double layer kan paling tidak kan embun apa-apa terhalangi kan. Nah, dan dari berita yang ada mereka ditemukan tiga-tiganya dalam keadaan kedinginan. meringkuk, hipotermia. Itu di dalam tenda ya? Di dalam tenda, karena tendanya masih kuno, nggak ada jaket yang Di memadai. pos Pak. berapa itu? Dia di pos 4. Jadi pos 3 itu air, pos 4 itu pos sebelum pendakian yang tinggi memang. Sebelum ada Taraje. Tangga. Belum ada tangga. Jadi Taraje itu pendakian yang tinggal dikit lagi ke puncak. Nah, itu tantangannya kalau di Gunung Tampomas ya di Taraje itu. Jadi mereka di situ nggak punya penerangan yang memadai, turun sudah ragu, naik juga nggak memungkinkan. Kalau udah gelap gitu kan udah serba salah ya. Iya, Jadinya keputusannya udah telat. udah istilahnya. telat. Sedangkan kita di pos 2 kita putuskan besok kita lanjut. Nah, Bapak itu baik, jadi di warung dia ada tingkatnya, ada tingkat, ada dari bambu. Kita disuruh tidur di atas. Itu pun kita pakai sleeping bag
Masih kedinginan. Masih kedinginan Pak di Sumedang. Ketinggian 600-700 itu. Apalagi yang di pos Apalagi yang di pos 4 tanpa sleeping bag, tanpa SB. Nah itu kita disediakan makan, minum kopi gampang. Nah, enjoy. Paginya sebelum pendakian Indomie, sholat subuh Indomie baru kita naik. Istilahnya prepare buat ngisi tenaga udah banyak. Betul. Nah situ apa pertimbangannya yang harus. Betul. Dan kita ndaki nggak perlu bawa banyak, kita titipin sleeping bag apa semua, tinggal depek. enteng jadinya. Iya. Plus kita pesen Kang, Pak. Nanti pas kita pulang tolong dimasakin yang lengkap. Iya. Jadi udah standby ya. Standby. Jadi kita pendakian ke Tampomas itu dari pos 2 ke pos 3, pos 4 memang masih lumayan landai. Iya.